Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat karunia kepada kita sekalian sehingga pada siang hari ini kita bisa sama-sama berkumpul untuk mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah akan berikan tambahkan untuk kita ilmu yang bermanfaat buat kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Mari sama-sama kita mulai pertemuan pada siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih melanjutkan bincang-bincang tentang wahyu. Bukan wahyu siapa gitu, ini wahyu firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para utusannya. Karena ini kan masih berkaitan dengan keimanan kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satunya yang perlu ditekankan adalah bahwa para rasul itu menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada berbagai macam cara wahyu itu sampai kepada para nabi. Kita lanjutkan dengan yang berikutnya adalah bahwa wahyu itu bisa disampaikan dengan cara dibisikkan ke dalam kolbu para utusan itu. Jadi para malaikat itu meletakkan wahyu itu ke dalam kolbu, ke dalam hatinya masing-masing rasul yang memang sudah ditetapkan untuk disampaikan di sana. Jadi di antara riwayatnya itu disampaikan oleh Rasulullah SAW sendiri. Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya Ruhul Qudus, yaitu malaikat Jibril itu meniup ke dalam kolbuku. Itu ya, apa yang disampaikan, nah itu kemudian dipahami, disampaikan lagi oleh Rasulullah SAW. Di antaranya ada berupa berita bahwa tidak akan ada jiwa yang mati sampai Allah Azza wa Jalla menyempurnakan semua bagian rizkinya di dunia, hatta sampai dengan seteguk air gitu. Maka hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan carilah rezeki dengan cara yang baik. Janganlah keterlambatan rezeki membuat salah seorang di antara kalian mencarinya dengan cara bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya apa yang di sisi Allah Azza wa Jalla tidak akan bisa diraih kecuali dengan menaatinya. Ini kisah-kisah tentang rezeki yang cuma tinggal selangkah, bukan selangkah sih, cuma sedikit lagi itu sampai, tapi tidak jadi dinikmati karena memang itu bukan haknya dia, bukan catatannya atas nama dia. Keburu cabutnya kisah dulu waktu setelah terjadi perang, para sahabat nyari
teman-temannya yang terluka keliling gitu kan, sampai mendengar ada yang berkata lirih, air, gitu. Jadi dia kehausan minta air. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kepengen minum, maka karena ini udah dilihat sekarat, dibawakan air oleh saudaranya, tapi sewaktu dia baru hendak mau minumnya, dia dengar itu ada saudaranya yang lain yang merintih, membutuhkan air minum, air gitu kan, minta dia. Nah ini yang jiwanya sahabat itu adalah seperti itu. Jadi begitu dia mendengar ada saudaranya yang membutuhkan, nah dia minta, kasih isyarat, kasih saudara saya dulu gitu, nggak usah, jangan saya, kasih saudara saya dulu. Datang ke saudaranya itu yang tadi minta, mau dikasih, kedengeran lagi ada orang lain lagi nih, bukan yang pertama, ada orang lain lagi yang merasa membutuhkan air sampai dia berkata lirih, air, ini kedengeran sama orang yang tadi baru mau dikasih minum, orang yang kedua, terus dibilang, kasih saudara saya dulu. Berangkat nih orang yang bawa air ke suaranya yang tadi kedengeran, sampai ke situ ternyata orangnya sudah meninggal. Gitu. Berarti apa? Rezekinya itu nggak sampai. Tegukan terakhir yang dari air ini tidak sampai, bukan rezekinya gitu. Maka kembali nih orang ke orang yang kedua, ke sahabat yang kedua, ketika ditilik mau dikasih air, ternyata dia sudah meninggal juga. Berarti ini air juga bukan rezekinya dia gitu. Karena dia sudah keburu meninggal sebelum dinikmati. Maka datang ke orang yang pertama, sahabat pertama yang terluka tadi ternyata sudah meninggal juga gitu. Ini ada di dalam bahasan tentang itsar, bagaimana para sahabat itu selalu berupaya mendahulukan, bukan mendahului ya, mendahulukan saudaranya daripada kepentingan dirinya. Saudaranya butuh air, dia juga butuh air, ya tolong kasih saudara saya dulu. Itu yang kondisi keimanan dan kondisi mentalnya para sahabat adalah seperti itu gitu. Ada saudaranya yang membutuhkan, dia kasih dahulukan. Nggak perlu memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dulu, diri pribadinya itu nggak usah. Yang penting saudara saya. Bukan. Yang lebih penting adalah saudara saya. Nah, jadi diminta supaya saudaranya itu didahulukan itu kebutuhannya. Ini adalah itsar namanya. Tapi ini juga menunjukkan bahwa kalau memang itu adalah bukan rezekinya, dia tidak akan memperolehnya meskipun itu udah deket banget gitu. Udah tinggal dituang aja gitu ke dalam mulutnya, itu luar biasa bahwa yang namanya rezeki adalah sampai seperti itu gitu. Kalau memang bukan rezekinya, nggak dapat ya nggak dapat aja gitu. Kemarin muridnya Umi ada yang kehilangan motor itu, ya mudah-mudahan sih kalau memang itu rezekinya akan kembali, tapi kalau memang bukan rezekinya yang itu, ya insya Allah akan diberikan ganti yang jauh lebih baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang seperti itulah maksudnya, dipergilirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang memang pergilirannya itu menjadi ujian juga buat kita. Kita bisa nerima dengan sabar atau enggak, kita bisa menyikapinya dengan benar atau tidak, itu benar-benar ujian yang nyata yang datang kepada kita gitu. Yang orang-orang yang kehilangan harta benda segala macam itu benar-benar suatu ujian buat dia ya. Lah buat orang yang lain, buat orang lain juga ujian juga gitu. Ada yang kayak tadi kan, saudaranya perlu air, dia denger gitu kan, itu ujian juga. Apakah dia akan memberikan air kepada saudaranya atau enggak?
Itu. Dan ternyata kalau dalam kisah ini ya semua sahabat seperti itu gitu, akan mendahulukan saudaranya tanpa memikirkan kepentingan dirinya, padahal dirinya juga sedang butuh-butuhnya gitu. Tapi karena saudaranya membutuhkan, ya dia meminta supaya saudaranya yang didahulukan, bukan dirinya. Ini sifat yang jauh dari sifat egois nih. Jauh dari sifat egois. Kenapa? Ya dia berani mengorbankan kepentingan dirinya sendiri hanya agar saudaranya bisa terpenuhi kebutuhannya. Itu adalah sesuatu hal yang luar biasa yang jarang-jarang kita temui di masa sekarang ini gitu. Nah, lanjut kalau kita melihat bahwa isinya dari wahyu yang tadi itu adalah wahyu yang ditiupkan oleh Jibril ke dalam lubuk hatinya Nabi Muhammad SAW. Nah, ini adalah salah satu cara wahyu sampai kepada kita. Nah, ada lagi yang mengandung kisah yang juga seru adalah ketika wahyu diberikan Allah Azza wa Jalla dalam bentuk ilham. Ilham kan, wah dapat ilham, dapat ide gitu kan. Tahu-tahu aja ada celing di dalam benak kita itu ada sesuatu yang, oh kok bisa begini ya? Kayaknya bisa begini. Oh, itu ada ide yang muncul. Nah, ini kalau kita membicarakan wahyu yang disampaikan kepada para nabi, maka ini adalah salah satu bentuk penyampaiannya. Allah sampaikan wahyu itu dalam bentuk ilham. Nah, ilham ini kan biasanya itu diberikan kepada orang-orang yang tertentu yang memang udah dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya ketika Nabi mengharapkan datangnya wahyu gitu, salah satu di antaranya yang diharapkan adalah dalam bentuk ini. Tapi ada pernah ketika Rasulullah SAW lupa melakukan sesuatu hal, wahyu nggak turun-turun, wahyu nggak nyampe-nyampe gitu. Padahal kalau bayangannya kan kalau ini ilham masuk di dalam kolbu kita itu kan udah gampang banget kan, ya udah gampang banget, mau kapan aja bisa gitu. Tapi ada kisahnya nih. Jadi dulu orang-orang Quraisy itu mau mendebat Nabi, tapi mereka kan kehabisan bahan karena nggak ada yang bisa melawan argumen-argumen yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Makanya orang-orang Quraisy ini mengutus sebagian orang meminta saran ke para pendeta. Itu pendeta Yahudi di Madinah, Yastrib dulu namanya. Ya karena orang-orang yang didatangi itu adalah orang-orang Yahudi yang benar, yang membaca gitu kitab-kitabnya, si pendeta Yahudinya ini juga sekalian ngetes gitu kan, supaya nanti kalau dia kasih saran itu dijalankan oleh para kafirin Quraisy, nanti mereka berdebat dengan Nabi, nanti akan ketahuan hasilnya kan. Nah itu juga dia juga pengen tahu hasilnya, makanya tuh dia sebenarnya memperalat orang-orang Quraisy itu loh, pengen menguji Nabi gitu, tapi dengan pakai tangan orang-orang Quraisy. Ini begitu orang-orang Quraisy datang konsultasi nih, ngadepin Muhammad gimana nih caranya nih, kalau didiemin aja pengaruhnya akan makin besar. Oh gini kata orang Yahudi, kalau emang ini orang ngaku Nabi, tanyain aja 3 perkara. Kalau bisa menjawab 3 perkara itu, wah ini beneran Nabi tuh. Kalau nggak bisa, nah udah pasti itu Nabi KW, Nabi bohong-bohongan gitu kan. Emang pertanyaan apa aja? Pertama, tanya sama dia tentang pemuda-pemuda pada zaman dahulu yang bepergian. Apa yang terjadi pada mereka? Nah, kedua, tanyakan tentang
seorang pengembara yang sampai ke Masyriq dan Maghrib, timur dan barat. Apa pula yang terjadi atas dirinya? Nah, yang ketiga, tanyakan kepadanya tentang ruh. Ini pertanyaan-pertanyaan besar, mendasar, menjebak gitu, dari orang-orang ya, pendeta-pendeta Yahudi itu. Ya sebenarnya mereka juga menanyakan itu adalah untuk mengetahui juga nih, ngetes juga sebenarnya mereka tuh, ini yang namanya Muhammad itu beneran nabi bukan gitu kan. Gitu, makanya mereka mencoba ngetes dengan cara itu. Makanya orang Quraisy itu terus balik ke Mekah, mereka petantang-petenteng sampai satu saat mereka berani menentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Nabi. Nah, kalau Nabi kan pada awalnya, pada dasarnya kan memang tidak tahu apa-apa kan. Itu karena untuk membaca aja dia tidak bisa gitu kan. Hanya semuanya datangnya dari wahyu. Nah, karena ditanyakan oleh orang-orang Quraisy, Nabi Muhammad berpikir bagaimana caranya nanti menjawabnya. Wah, nggak bisa nih. Kenapa? Karena ini harus datang dari pusatnya, dari sumbernya, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jawabannya. Itu nggak bisa dia jawab serampangan gitu kan, menurut dia. Makanya Nabi Muhammad bilang, karena dia belum punya jawaban, sementara yakin Allah akan memberi jawaban gitu kan, bilang gitu, ya gitu kan, nanti gitu, nggak bilang insya Allah, yang penting nanti deh gitu kan, dipikirin dulu gitu kan. Tapi ya qadarullah emang di situ gitu, karena memang Allah tidak dilibatkan sejak semula, malah bikin apa namanya bikin pernyataan, statement. Makanya ini yang yang Allah wanti-wanti jaga nih, supaya kita nih juga seperti itu. Kalau kita tidak tahu apa-apa, meskipun kita yakin nih, ini ada nih jawabannya di buku anu gitu misalnya. Ini kalau saya nge-googling nih, pasti dapat nih jawabannya. Terus kita bilang sebentar gitu kan. Ini saya cariin jawabannya. Ya, saya cariin jawabannya, tetapi jangan menjanjikan jawabannya. Kenapa? Yang akan memberikan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala pada hakikatnya, bukannya kita gitu. Makanya ada hal yang tidak boleh lepas adalah ketika kita menjanjikan atau akan melakukan sesuatu di masa yang akan datang yang masih uncertain, belum pasti, nggak ada kepastian mau bagaimana nanti kejadiannya di masa depan. Jangan lupa itu tuh kata-kata insya Allah. Nah, kita sering kelupaan. Nabi Muhammad dalam cerita itu juga kelupaan itu. Nah, ada pertanyaan-pertanyaan yang aneh-aneh, ya udah ntar jawabnya gitu kan. Ya udah, sama Allah ditunda gitu sampai di jarak beberapa hari gitu kan, sampai di sindir-sindir sama orang-orang Quraisy itu, katanya mau nggak dijawab nih, ada yang mau ngasih tahu kita nih kan tentang permasalahan itu, kemana ya, udah lewat sekian jam, udah lewat sekian hari gitu kan. Itu adalah pelajaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jangan sampai melupakan gitu tata krama, tata cara yang memang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam rangka mendapatkan informasi. Informasi dari tangan pertama tentang peristiwa yang akan datang. Itu yang jadi keberatannya adalah bukan karena kitanya gimana-gimana ya, tapi karena kitanya lupa gitu.
harusnya kita ingat itu domainnya Allah gitu, memberi wahyu itu domainnya Allah gitu kan. Makanya jangan turut campur di dalam domain sesuatu yang bukan domainnya kita, bukan bukan expertise kita juga gitu kan, bukan wilayah kita gitu. Jadi ya mesti yakin bahwa kita perlu melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada sesuatu yang dijanjikan, tidak boleh lupa yang namanya insya Allahnya. Nah, karena lupa insya Allahnya itu yang namanya wahyu itu digantung, nggak diturun-turunin gitu kan. Padahal udah ada pertanyaan masuk, bingung bagaimana cara jawabnya itu. Nah kalau karena Nabi aja sampai begitu, nggak tahu cara jawabnya, kita juga bingung. Yang lain-lain bingung, sahabat-sahabat pada bingung gitu kan. Gimana caranya sampai akhirnya ditemukan lagi itunya formulanya. Karena udah ditemukan formulanya, memang dibalikin lagi dah tuh ininya prosesnya gitu. Nah, tapi yang jelas adalah bahwa di sini peran yang namanya doa itu perlu peran yang menghitung adanya zat Allah di antara kita nih, itu yang maha berkuasa di atas segala-galanya, itu mesti diperhatikan juga. Nah, soal yang tadi apa disampaikan kepada Nabi tentang apa 3 persoalan itu 2 di antaranya itu jawabannya ada di dalam surat Al-Kahfi. Ya, tentang orang-orang para pemuda yang bepergian gitu, apa kabar mereka? Nah, itu ada di surat Al-Kahfi. Terus ada seorang pengembara sampai di masyrik, timur dan maghrib barat. Jadi itu luas gitu dia ininya apa pengembaraannya. Itu dipertanyakan gitu. Siapa tuh? Makanya itu ada dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ilham yang dimasukkan ke dalam kalbunya Nabi Muhammad SAW, tentunya setelah beristighfar, sudah mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kemudian akan membukakan kembali pintu-pintu yang tadinya tertutup. Itu karena kelupaan kita juga gitu kan. Karena lupa baca bismillah misalnya, karena lupa baca alhamdulillah. Kalau di sini karena lupa ada peran Allah di dalam menyampaikan wahyu, dan Allah nggak bisa diburu-buru gitu kan. Siapa kamu gitu main buru-buru aja gitu kan. Nah, ini adalah beberapa cara yang benar-benar menjadi cara-cara turunnya wahyu kepada para nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi semuanya ini patut diyakini dulu gitu, karena kalau memang ada keyakinan tentang orang-orang yang melakukan hal-hal yang sudah, kalau dia mau melakukannya tanpa mengucapkan insya Allah, nah ini dikhawatirkan nanti akan ada kerusakan-kerusakan. Wahyu juga turun kepada para nabi dengan cara-cara yang sudah Allah tentukan, meskipun gitu kan, itu nabi cuman satu-satunya, wahyu pasti akan turun lewat dia gitu kan, diturunkan kepada dia, tapi nggak boleh sombong, nggak boleh sembarangan gitu. Besok datang beritanya, ya nggak pakai insya Allah gitu kan. Itu yang jadi problema. Makanya baliknya ke kita itu Nabi aja ditegurnya sampai kayak gitu, apalagi kita. Makanya kalau kita ada sesuatu yang kayaknya ada janji deh,
kayaknya mesti ngapain gitu deh. Kayaknya udah kayaknya gitu kan lupa gitu, nggak inget juga itu. Ya itu kemungkinan adalah waktu kita bikin janjinya itu atau waktu kita sign up-nya itu dulu nggak pakai insya Allah gitu. Itu mesti ada ditikotkan di dalam dirinya insya Allahnya itu, karena memang itu yang terbaik. Kalau memang Allah menghendaki akan kejadian, kalau Allah tidak menghendaki ya nggak kejadian. Nah insya Allah mungkin pertemuan berikutnya masih ada beberapa hal tentang wahyu yang bisa disampaikan, tapi kalau tidak nanti kita akan langsung masuk ke masalah terakhir Ramadan, karena ini udah hari terakhir Rejab, besok udah mulai masuk Syaban. Nah itu udah tinggal sebulan sampai kita nanti akan ketemu sama bulan Ramadan. Nah kita perlu untuk merefresh, mengingat kembali apa yang seharusnya kita ingat tentang berbagai macam hal terkait ibadah Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah akan berikan kepada kita kekuatan, ketabahan, kesabaran, kuota yang cukup, serta kesehatan untuk nanti kita sama-sama hadir di dalam pembahasan-pembahasan yang berkenaan dengan bulan Ramadan. Tuh. Jadi kalau tidak diingatkan lagi, biasanya banyak yang lupa. Karena apa? Karena udah lewat setahun Ramadannya, apalagi kalau di antara Ramadan yang dulu dengan Ramadan yang akan datang ini tidak diisi dengan ibadah-ibadah berupa puasa sunnah gitu, itu biasanya akan bikin lupa. Ntar begitu masuk Ramadan ada yang terkaget-kaget gitu kan ya. Jadi makanya kita akan coba Kamis beberapa kali pertemuan untuk tarhib Ramadan. Ya, mudah-mudahan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang hari ini penyampaian wahyu kita cukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan yang sedikit ini akan bisa bermanfaat buat diri kita, baik di dalam kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita doa tutup dengan doa kafaratul majelis. Mudah-mudahan pertemuan kita menjadi pertemuan yang diberkati, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perpisahan kita akan menjadi perpisahan yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.